Sebetulnya di futsal itu ada beberapa yang bukan kategori tapi fungsi sendiri-sendiri. Jadi kalau lihat sepatu yang paling bagus itu dilihat tangnya dulu, ada size labelnya kan di situ. Oke, tangnya. Di situ ada tahun pembuatan, bulan sama tahun. Kalau beli sepatu usahakan jangan yang lebih dari 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Hairul Zikin di Topcast. Udah lama nih pasti banyak para followers yang menantikan kapan dimulainya podcast lagi, karena cukup memberikan banyak wawasan. Tapi kemarin PPKM 2 bulan. Ya, 2 bulan. Sekarang juga masih PPKM, cuman udah agak kendur. Terus juga di kita semua juga herd immunity. Jadi semua udah vaksin, anak-anak top score. Jadi kita udah relatif lebih asik. Nah, gue punya bintang tamu atau teman yang akan gue ajak ngobrol nih, Lord lah di dunia persepatuan Indonesia, namanya adalah Pak Teguh. Wih, gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Sehat. Udah vaksin ya Pak ya? Sudah sekali. Sudah baru sekali ya? Ya. Oh ya, terus berarti harus kapan sekali lagi Pak? Tanggal 9 nanti. 9 ya? Karena kita pakainya Astra, jadinya Iya. selisihnya 3 bulan ya. Betul. Meriang nggak Pak? Enggak, kebetulan udah tuwir soalnya. Katanya kalau udah tuwir enggak meriang lagi. Oh gitu? Iya. Oh iya. Yang muda-muda itu yang Iya, anak top score pakai AZ pada meriang. Oh. Iya. Ya mungkin kurang doanya kali. benar. Oke, jadi sebelumnya gue perkenalkan dulu, Pak Teguh ini adalah salah satu tim development dari Ortus 8. Betul. Nah, beliau ini adalah kakak ketiga dari 8. Wih. Jadi Ortus 8 pendirinya, nah dia kakak ketiga. Wih. Nggak tahu tuh kakak pertama, 2, 4, dan seterusnya nggak tahu. Yuda kakak berapa Yuda? Yuda kakak berapa ya? Dia paling bontot ya dia. Oh. Kakak ke-8. Oh, paling bontot tapi paling bawel ya. Iya, makanya paling banyak dia jadi gendut segitu. Iya. Jatahnya yang atas dimakan semua sama dia. Oke, jadi sekarang kita akan ngebahas tentang bagaimana banyak sih Pak yang mau saya tanyakan sama Bapak. Jadi kan saya mau nanya revisian Bapak terhadap YouTube review saya, karena pasti banyak review saya yang salah. Bener kan? Ada beberapa. Nah, waktunya Bapak kuak deh yang salah-salah dari saya apa gitu kan, asik tuh. Jadi sebenarnya gini gitu kan. Nah, soalnya saya sampai saat ini masih memiliki predikat sebagai reviewer nomor 1 di top score. Di top score, tenang aja Pak. Di top score. Iya. Jadi nggak di Indonesia, di top score. Nah, terus juga nanti kita bahas mengenai bagaimana proses sepatu itu di develop, terus juga bagaimana Bapak juga kan salah satu orang yang karya-karyanya salah satunya si Lightspeed itu ya. Yang sampai sekarang masih ini banget Pak, masih gila banget itu. Itu menurut saya masterpiece sih. Oh. Ya, juga banyak juga yang sekarang akhirnya begitu Ortus keluar, langsung Bapak yang sikat gitu. Jadi langsung diterima sama para pecinta sepak bola dan futsal Indonesia gitu. Siap ya Pak? Siap. Oke, kita mulai. Jadi gimana Pak? Apa saja review-review saya yang menurut Bapak salah? Apa ya? Ada beberapa sih yang ngambil kesimpulan kadang-kadang sedikit ini, tapi secara umum sih bagus. Terus terang bagus. Karena itu salah satu bentuk edukasi ya. Jadi sebetulnya kalau banyak review yang seperti itu akan semakin bagus industrinya. Karena memang di kita itu sebetulnya pengetahuan tentang sepatu itu masih kurang ya Pak? Kurang banget. Jadi orang beli sepatu berdasarkan nomor 1 di Indonesia, terus terang nih masih harga. Ke fungsi masih belum. Nah, harapan saya itu kalau sama seperti Top Score ini bikin konten-konten seperti itu tuh nanti bisa mengedukasi ke masyarakat. Jadi belinya itu bisa tepat sasaran gitu. Betul. Saya pemain lari misalnya maraton jarak jauh, ya beli sepatunya yang sesuai. Saya pelari happy doang gitu. Happy doang juga harus belinya harus sesuai. Karena nanti kalau udah sesuai, cedera juga nggak ada, kesehatan malah bisa bagus. Saya karena sedikit banyak ngerti tentang marketing ya Pak. Iya. Bener nggak sih Pak bahwa kita ngomongin masalah brand-brand luar lah ya. Teknologi yang ada di sepatu itu 90% gimmick, 10% fungsi. Bener nggak Pak? Ini kan Bapak sebagai orang teknikal nih. Kalau saya ngelihatnya
50%, 50%. Oh, jadi 50% gimmick, 50% beneran? Beneran. Oh, gitu. Kalau brandnya udah punya nama yang bagus ya nih maksudnya. Yeah. Kalau yang apa? Yang masih ini sih ya bener. Jadi ini gedean gimmicknya. Gedean gimmicknya. Iya, oke. Tapi contoh nih Pak, misalkan tempo hari kan saya pernah bilang, Bapak pernah merevisi saya secara langsung bahwa Mas Imam, sepatu yang bisa dilipat semuanya itu atau patah di tengah itu nggak bagus. Betul. Bapak bilang gitu, saya inget banget tuh. Iya. Itu nggak bagus, jadi bisa patah di tengah karena kaki kita kan basicnya itu di tengah-tengah itu kan nggak boleh bengkok. Nggak boleh bengkok. Nah, saya baru tahu tuh Pak. Padahal mindset saya dulu kalau sepatu itu bener-bener bisa elastis banget, itu bagus. Gimana Pak? Yang bener Pak? Jadi sesuai kategorinya dulu. Kalau yang dikatakan sepatu bola itu nggak boleh belok. Nggak boleh belok. Karena sepatu bola itu groundnya tanah. Ya. Terus di outsole-nya itu ada stud-studnya itu. Ya. Terus kaki kita itu nggak boleh belok di air tengah sini. Sini nggak, maafin ya. Ya nggak apa-apa. Nggak boleh belok. Kalau belok berarti cedera. Justru kalau untuk sepatu bola dia itu harus ada penyangganya di tengahnya. Makanya di sepatu kita ada teknologi namanya outspin. Tulang di situ. Tulangan garis itu ya biasanya. Paham. Dari stud belakang sama stud depan ada garis biasanya ya. Betul. Nah itu gunanya supaya nggak bengkok. Di brand A itu juga ada namanya torsion. Jadi itu penyangga di sininya supaya nggak akan ada cedera. Tapi berbanding balik sama sepatu balet, bukan sepatu balet, sepatu dansa. Di sini malah nggak ada apa-apanya. Karena memang kekuatan kakinya sudah bagus. Karena setiap hari aktivitasnya begitu. Dia malah nggak boleh ada tekanan di sini supaya aktivitas dansanya dia nggak masalah. Saya bandingin dansa karena memang dansa nggak ada sininya kosong tengahnya. Iya. Gitu Pak. Jadi tergantung sama fungsi. Tapi kalau sepatu futsal boleh? Nggak boleh. Nggak boleh juga? Nggak boleh, tapi nggak separah kalau bola. Beda ground lantai sama ground yang sama bentuk outsole-nya ya. Bentuk outsole ada stud itu sama sekali bisa nancep di tanah. Kalau dia sampai ngebelok bahaya, kaki langsung cedera. Bener. Makanya outsole sepatu bola ada yang dipisah ya. Ya, ada dipisah. Bener. Itu kalau nggak disupport sama tengahnya yang sama kuatnya seperti yang nggak dipisah, bermasalah. Wah, ini bermasalah, bisa lepas, bisa bermasalah bikin cedera. Jadi itu bahaya. Jadi kalau mau develop itu harus benar-benar dikaji ulang ya. Karena seingat saya itu pernah dipakai sama Nike ya. Betul. Antara yang belakang sama yang depan. Terus di tengah-tengah itu berarti itu masuk ke insole dong Pak? Ya, insole-nya itu dibikin yang sekuat sama seperti kalau outsole-nya utuh. Gile. Nah, risikonya gampang lepas karena itu kan terpisah. Ya. Kalau terpisah begitu, sekarang aja Nike ngeluarin yang akhirnya disambung lagi kan. Oh iya benar. Nah itu karena banyak komplain di situ. Nah, kalau kita mau bikin seperti itu ya harus kita benar-benar develop dari awal. Mungkin biasanya kita develop 1 tahun, itu kita bisa uji pakainya harus lebih panjang gitu kalau bikin seperti itu. Wow. Dan material uppernya, karena upper nanti berpengaruh, itu juga harus benar-benar yang kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya nggak bagus, gampang lepas di area situ. Iya. Saya di ortu sendiri, saya nggak berani ngambil keputusan seperti itu ya karena memang takutnya. Istilahnya ini bagus, modelnya bagus, tapi gimmicknya keren gitu kan. Tapi nanti resikonya akan lebih besar. Oke. Jadi wajar banget sih kayaknya Ortus langsung diterima oleh masyarakat karena ada Bapak di belakangnya sih Pak. Boleh enggak? Kita timnya banyak. Iya, tapi maksud saya kan ya Bapak yang bikin nasinya kan ibaratnya yang ngegoreng kan? Iya enggak? Yang bikin nasi gorengnya enak, giliran timnya yang lain yang giliran menjual kan? Betul. Nah, saya berharap Bapak nggak bikin YouTube Pak. Kalau Bapak bikin YouTube, review saya nggak ada apa-apanya nanti. Jangan khawatir, saya nggak pinter ngomong. Saya malah juga khawatir kalau disuruh seperti ini malah transfer malah ketularan saya
jenuh enggak. Melihat saya. Enggak. Viewers top score soalnya demen Pak kalau denger saya review. Karena menurut mereka itu penjelasannya cukup jelas. Yeah. Nah, ini yang saya bilang ke semua followers, pada viewers, beliau ini yang ngasih tahu saya, ngekritik saya tempo hari. Oke, tapi sorry Pak, ini ada sponsor yang harus disebutin dulu Pak. Saya lupa. Ini ada DJ Sports. Jadi ada DJ Sports dan ada Rhino. Ini buat ngepres nih nama-nama di belakang jersey kayak gitu Pak. Oh ya. Nah ini UMKM semua. Sip. Gitu. Nanti kita saling mendukung. Oke, ini gelasnya harus dilurusin dulu nih. Nah, biar masuk ke kamera ya. Yang di baju Bapak belum sponsorin tuh Pak. Boleh disampaikan ke kakak pertama Pak. Oh, ini boleh. butuh diorenin nih kayaknya ruangannya Pak. Oke. Sip. Lanjut Pak. Iya. Apalagi Pak review-review saya yang salah? Apa ya? Kalau nggak ngelihat satu-satu terus dibahas agak susah. Oke. Jadi harus memang yang paling Bapak inget deh. Yang diingat apa ya? Ya, gini. Banyak sih soalnya. Banyak yang salah Pak. Banyak. Gue demen ini. Enggak, tapi secara marketing sih bagus. Oh iya, benar. Karena pasti orang juga nggak ngerti. Ya. Nggak Nah, ngerti. ini saya mau tanya Pak. Saya merasa bahwa review saya itu yang bilang bahwa midsole dalam sepatu futsal itu sangat-sangat penting. Semenjak saya nge-review, nggak tahu ini saya GR atau enggak, brand-brand lokal itu semua jadi punya midsole. Nah, Ortus punya kan yang rubber. Iya. Itu nggak laku Pak di Jabodetabek ya. Saya ngomong di Jabodetabek ya. Tapi di luar Jabodetabek, itu kalau yang beli sepatu-sepatu kayak gitu tuh biasanya di online kalau di Topscore ya. Nah, di Jabodetabek itu semua yang sering denger review saya bilang bahwa sepatu futsal itu ada midsole-nya. Nah, dulu awal-awal kan Ortus gak semuanya ada midsole. Nah, sekarang hampir 80% ada midsole. Yang gak ada midsole itu biasanya kayak Volt, yang teplek-teplek itu dikit kan. Apakah itu gara-gara netizen jadi tahu atau strategi Ortus kah ke sana atau gimana Pak kalau boleh tahu Pak? Enggak, sebetulnya di futsal itu ada beberapa yang bukan kategori tapi fungsi sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti yang rubber itu kalah bagus sama yang pakai pylon, enggak. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri, tapi ada perlakuan sendiri dalam bikin sepatu supaya sesuai sama ground. Kembali lagi ke ground. Semua sepatu itu tetap ke ground yang kita pakai. Groundnya misalnya lantai, rumput sintetis, atau apa itu berpengaruh ke bentuk outsole-nya. Jadi gini, kalau nggak lihat merek brand Nike ya, Nike. Brand Nike itu ngeluarin juga yang model rubber. Turf maksudnya? Oh bukan rubber aja. Rubber aja. Jadi rubber aja ada. Ya, dan harganya juga nggak murah loh, mahal loh. Iya 599 seingat saya. Dan itu benar ada orang yang menyukainya kalau dipakai di ground yang tepat. Ground yang tepat untuk yang rubber aja itu biasanya di rumput sintetis. Karena rumput sintetis itu udah ada bouncing. Iya. Jadi kalau ada sebagian orang kalau udah ada bouncing, sepatunya juga pakai pylon, jadi double. Jadi energinya akan cepat habis. Wah, ilmu tuh. Karena ini double bouncing. Iya. Tapi resiko cederanya lebih rendah kalau yang pakai bouncing. Pylon. Tapi kembali lagi ke pemakainya. Pemakainya masih muda, biasanya otot-ototnya masih bagus, itu enggak cedera. Jadi dia mau pakai yang pylon atau yang rubber bisa, tergantung nyamannya dia. Tapi kalau untuk dia berlatih speed untuk lapangan yang sintetis, itu ya rubber menurut saya lebih bagus. Karena dia ininya nggak ada kan, bouncingnya mengandalkan dari groundnya. Iya. Disebut bouncing itu karena rumput sintetis itu kan berdiri-diri. Nah, ketika diinjak pasti kan ada jeda tuh. Nah, itu disebut bouncing gitu kan. Freng gitu kan. Ya, ada itunya. Ada bouncingnya. Nah, itu sepatunya malah nggak perlu ada bouncingnya sebetulnya. Kalau untuk aktivitas pemain yang bagus loh, dia nggak perlu. Tapi nggak cocok berarti ya? Lanjutin Pak. Jadi kalau yang rubber itu kan berkurang ya itunya, bouncingnya. Itu perlu malah bagus dipakai untuk yang rumput sintetis. Tapi nggak semua orang begitu, nggak. Tapi kalau secara hitung-hitungan gitu loh, hitung-hitungan kalau yang groundnya lantai itu nggak bagus ya? Wajib pakai yang pylon. Nah tuh
sebetulnya wajib yang pakai pylon karena apa? Risikonya lebih sedikit karena dapat bouncing dari itu. Iya, benar. Jadi tapi kalau rumput sintetis ya pakai yang karet aja. Yang karet aja atau yang pakai pylon nggak apa-apa. Iya. Tapi sekarang udah jarang, Pak, lapangan futsal yang rumput sintetis. Adanya mini soccer yang pakai rumput sintetis. Iya, oke. Iya. Terus ada lapangan yang karpet, tau nggak? Karpet. Tahu. Yang di situ prosesnya di bawahnya dipakai EVA juga ada. Baru dikasih apa ya? Kayak karpet itu. Jadi ada empuknya gitu, bonnya ya. Oh. Nah, itu juga kalau orangnya itu maaf nih, ngitungnya berdasarkan umur sama berat badan biasanya. Kalau itu umurnya di atas 30, dia bagusnya pakai pylon. Oke. Kalau sebelum ini mau pakai rubber, tergantung nyamannya dia. Jadi rubber itu sebetulnya mengerucut lebih sedikit, tapi dia kalau orang yang memang nyaman pakai yang yang rubber karena mainnya di karpet tadi atau rumput sintetis, ya dia pakai rubber aja dan bagus. Nah, sekarang teknologi yang pakai outsole rubber itu bisa diakalin kalau mau empuk itu dari shock linernya atau shock linernya, insole-nya lebih tebal lagi. Benar. Nah, Nike salah satunya itu seperti itu. Ya. Nah, kita juga sama sebetulnya, cuman saya nggak nyebutin di itu. Jadi shock liner yang untuk rubber sekarang kita develop yang lebih soft lagi supaya ini. Karena kembali tadi sekarang kan udah mulai banyak yang suka pakai midsole-nya. Betul. Sebetulnya nggak seluruhnya yang pakai midsole itu lebih bagus, enggak. Jadi sesuai fungsinya. Oke. Jadi ya, fungsinya ground-nya apa ya itu mengikutin. Sepatu bola juga sama. Ground-nya ada di situ ada hard ground, soft ground, FG ya. Ada lagi sintetik. Nah, itu bentuk outsole-nya beda. Betul. Upper-nya bisa sama tapi outsole-nya beda karena fungsi itu adanya di outsole. Oke. Soft ground nggak boleh dipakai di rumput sintetis ya, Pak ya? Soft ground SG kurang bagus. Menurut saya nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Jadi terlalu tinggi. Iya. Bahaya banget itu, Pak. Bahaya banget. Saya ngelihat beberapa orang teman-teman yang masih make itu, lu pakai SG keren, tapi memang nggak semuanya ngerti fungsi kan. Tapi harapannya dengan ada anchor, ada kayak kita gini yang ngasih tahu ke ini, jadi industri ini naik, Pak. Betul. Kalau customer makin paham, brand-brand juga mau nggak mau membuat karya yang sesuai dengan keinginan customer kan. Sip. Nah, itu maksud saya. Nah, ini butuh nih sebetulnya. Jadi selaku pembikin itu butuh seperti masukan seperti itu ya. Jadi nyampein ke masyarakat gitu. Betul. Maksudnya yang benar. Benar. Bukan nyindir nih. Masukan saya ya selalu yang benar deh, mudah-mudahan. Tapi secara keseluruhan sih bagus ya, Pak. Bahkan membantu, terus terang membantu. Ya terbukti tadi kan bisa mengalihkan dari yang rubber semua sama yang agak midsole-nya. Nah, itu salah satunya. Benar. Nah, contoh lagi yang menurut saya menarik nih. Lapangan untuk SG yang tadi kita bahas. Cuman Ortus doang nih yang baru punya SG lokal. Ingat saya. Bener kan? Lokal. Ini juga ada di tetangga. Oh, di Specs. Oke. Di Specs. Anti banget tuh nyebut Specs aja, Pak. Oke. Emang ada soft ground ya? Dulu ada. Oh, dulu ada. Dan sekarang sebenarnya toolingnya masih ada, cuman nggak tahu dibikin apa nggak ngerti. Tooling itu adalah outsole-nya. Oke. Ini bahasa teknikal nih. Ya, buat lo yang belum ngerti, gue terjemahkan biar lo ngerti. Toolingnya udah ada. Bottomnya ada ya, bottomnya. Ada. Asik. Bottom sama lastnya cetakannya udah ada semua. Lastnya udah pada tahu viewer saya, Pak. Saya jelasin bagaimana sepatu itu pakai laste gitu, Pak. Nah, kenapa SG ini menurut saya awal-awal nih, saya cerita dari penjualan ya. Iya. Awal-awal tuh semua orang penasaran, Pak, pakai SG. Penasaran semua orang-orang. Terus tapi begitu keluar lagi, responnya nggak seperti yang pertama. Nah, menurut saya si SG ini apakah cocok nih menurut Bapak nih? Apakah cocok sebenarnya buat di lapangan-lapangan Indonesia? Karena menurut saya nggak banyak yang ideal untuk dipakai sepatu SG. Kecuali pagi-pagi di rumput yang rumput bagus banget, nggak ada pasirnya. Bener nggak, Pak? Koreksi kalau saya salah, Pak. Bener sih. Bener tapi nggak bener banget sih. Iya. Bener tapi nggak bener banget. Nggak ada kebenaran absolut, Pak. Kebenaran absolut hanya milik Tuhan. Jadi SG itu sebetulnya soft ground ya. Jadi kalau kalau pelatih biasanya masuk suatu lapangan sebelum ini
dia ada alatnya sih untuk ngukur kekerasan tanahnya. Oh ini maksudnya soft ground, hardness kekerasan tanah segini. Ini sini maksudnya FG gitu ada. Ada alatnya, Pak? Ada alatnya ngukur tanah ditekan gitu. Oh jadi nanti ketahuan nih cocoknya pemainnya tuh pakai apa. Makanya di timnas yang arahnya sekarang ini. Iya, Sintayong. Nah itu udah harus pakai SG karena apa? Kebanyakan lapangan-lapangan standar internasional itu udah SG. Cocoknya SG. Karena kalau nggak pakai SG, outsole yang SG ya kurang maksimal secara ini. Kayak di Eropa. Di Eropa itu rata-rata cocoknya malah SG. Oke. Kalau pernah nonton di liga sebelumnya belum. Jadi dia biasanya sebelum main itu lapangan tuh disiram semua itu. Oke, dibasahin. Terus nanti Pre-match. pas istirahat juga dibasahin lagi. Nah, itu berarti supaya lapangan ini nggak terlalu keras. Berarti itu pakainya SG idealnya. SG. Makanya sepatu yang dipakai Cristiano Ronaldo kebanyakan statnya sedikit. Statnya yang sedikit, yang maksudnya ke SG. Kalau stat banyak kan hard ground. Stat sedang FG. Nah, stat gitu. Banyak banget kecil-kecil artificial grass. Betul. Gila. Lord juga gue. Nah gitu harus tahu ya maksudnya. Benar. Karena kalau kadang-kadang orang ini beli sepatu lapangannya keras, bekas sawah yang dikeringin. Nah, tapi belinya SG. Nah, itu yang saya khawatirkan, Pak. Jadi resikonya bukan cuman rusak di sepatunya doang, tapi kakinya. Betul. Bener, bisa kena ankle lah apa segala macam. Nah, sekarang kan banyak banget nih Pak variasi lapangan. Kayak misalkan besok saya tanggal 5 mau main di lapangan rumput, bener-bener rumput. Feeling saya itu FG atau SG lah. Ada juga yang mini soccer tuh biasanya artificial ground karena biasanya vendor-vendor atau pemilik lapangan lebih mudah ngurusin artificial ground. Nah, makanya akhirnya Ortus keluar si Ort Fusion. Gabungan antara stat blade sama stat bullet. Nah, terus jumlah statnya lebih banyak. Betul. Sekarang saya mau tanya, saya kan punya anggapan bahwa stat paling baik adalah stat bullet. Bapak sepakat nggak? Sepakat. Oke, berarti gue bener lagi. Tapi dilihatnya paling nggak menarik. Iya benar itu Pak, bener. Sayangnya itu ya Pak ya. Jadi kan kita namanya bikin sepatu kan pengen dijual Pak ya. Bukan cuma semata-mata pengen fungsi doang gitu. Betul. Padahal stat paling bagus tuh ya stat bullet ya Pak. Stat paling bagus itu stat bullet. Jadi gini, kerjanya gini. Aktivitas larinya, aktivitas pemakainya sepatu itu, bullet itu antara maju geser ke depan sama ke samping itu sama. Kalau statnya pipih itu ke depannya gampang, ke sampingnya susah. Nah itu yang jadi pengaruhnya nanti ke aktivitas larinya. Makanya stat bullet itu yang paling cocok itu untuk pemain bertahan itu paling cocok bullet. Kalau mau nyaranin ini. Iya itulah biasanya kalau di Nike ada tempo Pak. Kalau yang pipih karena dia pergerakan ke depan ini dia akan larinya lebih cepat. Jadi stat pipih itu lebih cocok untuk pemain depan. Stat pipih itu ya. Jadi kalau aturan dari ini pasti stat pipih, stat bullet itu menunjukkan sebenarnya posisinya nanti. Kalau dia lapangannya FG ya, lapangannya FG. Tapi kalau lapangannya SG ya udah langsung semua SG. SG semua, mau depan, mau belakang, mau pelatih semua SG gitu kalau bisa ya. Karena sebetulnya kalau stat bullet itu dari beberapa uji coba ya. Kita wear test di beberapa pemain itu sebetulnya cocoknya itu. Cuman kalau dijual itu kenapa di Indonesia nggak laku yang bullet? Kita udah berapa kali develop bullet, tapi pasti penjualannya kalah sama yang pipih. Tapi emang pernah Pak? Waktu sebelum saya di Ortus nih. Oke. Jadi beberapa tuh gagal produknya tuh karena bikin stat bullet. Padahal stat bullet secara fungsi lebih bagus. Benar. Saya kan pakai Puma nih Pak ya. Saya pakai Puma. Nah Puma yang saya pakai itu Puma Future. Itu statnya bullet. Itu statnya bullet dan saya pribadi sih mendingan pakai yang kayak begitu-begitu gitu. Nyaman kan? Nyaman pertama. Stabilisasinya bagus. Iya. Dan kedua kan ya saya nggak jago-jago banget lah. Jadi ya nggak perlu lari-lari aneh gitu kan. Tapi ya nyaman-nyaman aja main gitu. Nah ya ini berarti bener ya yang saya bilang ya stat bullet. Nah memang bener stat bullet itu nggak menarik di pasaran pas kita lihatnya aja nggak menarik. Nah itu mudah-mudahan pada viewers yang nggak harus jadi suka stat bullet juga karena sekarang juga udah kayak di Ortus sudah ada Ort Fusion kan. Yang menggabungkan antara stat tajam sama yang bulat, yang pipih gitu-gitu ya. Oke. Nah, ini makin menarik. Selanjutnya, Pak.
Kan sekarang di futsal, kita balik lagi ke futsal. Semua orang semua brand berlomba-lomba untuk mengeluarkan midsole, ya kan? Tapi juga sekarang Bapak bilang kalau yang nggak pakai ada midsole, pakai karet, Bapak ngakalinnya di insole. Betul. Kemarin saya pernah mereview insole gel namanya. Jadi gel buat insole. Menurut Bapak itu bagus nggak? Kalau Bapak bilang jelek, ini kita cut. Kalau bilang bagus, kita lanjutin. Canda. Soalnya barang jualan gue nggak canda, Pak. Menurut Bapak itu bagus nggak, Pak? Gel itu bagus untuk naruhnya di mana dulu, sorry? Di tumit. Kalau di tumit. Jadi aktivitas olahraga itu penggunaan tumit itu jarang sekali. Oh. Jadi futsal, football, semua yang aktivitasnya tinggi pasti menggunakan di bagian depan semua nih. Tapi basket sering, Pak, tumit. Nah, karena basket ada unsur loncatnya. Ya. Setelah tumpuan begini, pasti, baru tumitnya. Dia perlu kalau basket. Kalau basket perlu? Oke. Kalau sepak bola, belum tentu perlu? Sepak bola kurang. Kurang ya? Kurang perlu. Ya, nggak perlu. Maksudnya antara pemakaian teknologi itu dengan harga yang kita tambahkan karena pemakaian itu tidak sebanding dengan fungsinya. Tidak sebanding dengan fungsinya. Penambahan fungsinya. Harganya murah, Pak. Itu gel beneran nggak? Gel beneran? Emang gel agar-agar yang inian? Murah apa cuman gocap? Nih, kalau saya nih ada pendapat lain. Ya, nggak apa-apa ya, Pak, pendapat. Boleh. Gini, gel itu dibutuhkan untuk mereka yang nggak pro mainnya. Kenapa? Karena menurut saya di sepak bola dan di futsal, bagi sebagian orang lari itu kan punya teknik. Lari yang bagus adalah saat tumitnya tidak membentur lantai. Betul. Ya kan? Menggunakan depan. Nah, lari kalau udah pro nggak usah pakai insole gel. Begitupun di futsal dan di bola, kalau udah larinya udah bagus, kan lo lari nggak usah pakai tumit nggak usah, bahkan jarang nyentuh ke ini kan. Nah, buat yang nggak pro, saya rasa itu perlu, Pak. Karena kadang-kadang orang lari masih itu. Bahkan lari kan masih gini. Tumitnya kan nggak kena. Nah, itu jadi ya masih perlu, Pak. Gimana tanggapan Bapak? Betul, jadi gini. Jadi kalau orang pro itu hampir dikatakan dari mulai dia main sampai kelar itu tumitnya itu kena itu paling cuman hitungannya itu 5%, anggap aja 5% nih. Tapi kalau orang cuman latihan kayak saya seneng-seneng gitu main futsal, itu tumitnya dipakai hampir 90% karena banyak jalannya. Betul. Kalau banyak jalan. Memang bener, baru perlu itu kalau itu. Tapi kalau untuk main pro ya nggak perlu. Bener Pak. Ya. Nah, balik lagi ke midsole nih, Pak. Seberapa berpengaruhnya si midsole ini buat kita bahas ya midsole buat kaki, buat ankle, buat lutut atau ada pengaruh-pengaruh? Karena di Eropa kan pemainnya gede, Pak. Kita bahas misalnya kan brand X Munich lah. Ya kan itu midsole tebel banget, berat. Apakah itu pengaruh, Pak, antara berat, ketebalan? Kan saya sering review tuh, saya bilang mengenai hardness. Nanti juga ada sangkut pautnya deh, pertanyaan selanjutnya tentang sepatu lari yang hardness-nya apa segala macam. Gimana, Pak? Sangat berpengaruh. Midsole. Oke. Terutama untuk yang berat badannya di atas 50. Oke. Berat badan kayak saya ini kalau pakai sepatu harus pakai midsole. Karena apa? Kecuali lu kali ya. Karena apa? Karena kalau dia nggak pakai midsole, bouncing berkurang. Otomatis risiko cedera di kaki lebih tinggi. Karena kita kan nggak tahu mau main futsal di ground yang apa. Iya, benar. Jadi kalau ada brand yang mengeluarkan midsole yang lebih tebal, itu karena memang punya pasar sendiri sebetulnya yang seperti itu. Dia punya, misalnya kayak saya nih, saya itu memang harus lebih tebal lagi sebetulnya kalau pakai midsole. Kalau enggak, saya shock leather-nya saya tambah. Nah, pakai insole gel. Ya. Iya. Supaya itu tadi enggak bikin cedera kalau saya berasa di lutut. Sama aja lari itu lari jarak jauh, jarak dekat itu beda sepatunya. Benar. Pasti yang jarak jauh itu lebih empuk. Ya. Kenapa? Ya itu supaya biar nggak banyak cedera. Kalau nggak cedera di awal sepanjang lari, dia bisa lari lebih jauh. Iya. Kalau udah baru 1 kilo, 2 kilo ternyata cedera, ya udah berhenti kan ya. Iya, benar. Makanya sepatu-sepatu dengan hardness tertentu, dengan ketebalan tertentu itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang tadi saya bilang
berat badannya di atas. 60 atau 50 sampai 60 di atasnya. Hardness ideal itu 50-55 ya, Pak? Itu tergantung kategorinya lagi. Futsal. Kalau futsal ya segitu ya, Pak? Jadi gini, ketebalan material sama hardness nanti berbanding. Ketebalan material sama hardness. Jadi kalau misalnya tebel, itu hardness-nya 40 sampai 50 itu bagus. Tapi kalau hardness lebih tipis lagi, hardness-nya lebih soft lagi. Karena memang tipis kan. Jadi kalau tebel gini kepencet itu masih ini ya, kecempet masih berat badan 50 itu masih ada. Tapi kalau tipis ya harus lebih empuk lagi supaya kayak ini. Oke. Nah, berarti kita bahas langsung sepatu lari nih. Sepatu lari, apakah ketika hardness-nya terlalu soft akan kempes, Pak? Sekarang ada material tertentu yang bisa untuk mengurangi kempes. Jadi sekarang lagi nggak semua brand itu berlomba-lomba membuat material EVA atau Mitchell. Ada yang pakai EVA, ada yang pakai P-back foam ada. P-back foam yang dipakai untuk Nike itu P-back foam. Nah, ada dari bahan lain juga ada. Nah, itu berlomba-lomba untuk menciptakan yang ringan, soft, dan tahan lama. Nah, kita sebagai ini ya seneng banget lihat gitu. Jadi supplier yang mana kita tinggal lihat ini aja reviewnya mereka. Terus kita akan pakai apa tuh bisa. Nggak perlu develop dari awal. Karena udah ada. Dia pakai apa, kita coba. Kita pakai apa, hasilnya gimana? Ternyata yang terbagus ini. Kenapa kita nggak pakai yang terbagus? Nike ngeluarin yang terbagus dia. Ya kenapa kita nggak pakai punya dia gitu? Iya. Material yang pernah dipakai sama dia gitu ya. Nah, sepatu lari wajib pakai rubber ya, Pak? Lari yang di mana dulu? Kalau easy run boleh nggak pakai rubber. Kalau lari sprint nggak pakai rubber. Oh ya pakai ini, pakai tajam-tajam itu. Tajam namanya. Wah, Bapak jangan meremehkan pandangan saya. Namanya apa, Pak? Apa ya malah? Saya inget banget tuh dulu 910 pernah bikin tuh buat atletnya Mbak Dedeh namanya. Dibikin tuh tajam-tajam. Itu sepatu sprint kan? Sepatu sprint. 100 meter. Ya, itu tajam-tajam banget loh, Pak. Tajam, dia ada dibuat dari aluminium, ada besi juga ada. Jadi kalau aluminium harganya lebih mahal, tapi cepat aus. Tapi ringan. Jadi semua sepatu itu kalau bisa tuh ringan. Kalau kuncinya bikin sepatu itu bukan ringan tapi bisa melindungi. Nah, sekarang ada yang ringan, enggak ringan lagi, super ringan juga ada. Tapi pasti unsur melindunginya berkurang. Jadi kita tuh mau menempatkan sepatu itu di mana nanti sebenarnya fungsinya itu bisa dari situ. Jadi kalau saya nih, saya kan dianggapnya tukang masak. Sekarang mau bikin konsep sepatu ringan. Ya ringannya yang seperti apa? Mau ringan super ringan bisa. Contohnya sepatu bola. Saya balik bukan ini sepatu bola lagi. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya bikin sepatu yang untuk pasar Indonesia nih. Pasar Indonesia ya cocoknya bukan yang super ringan. Yang pasti ringan. Yang ringan aja. Kenapa bukan super ringan? Kalau super ringan itu pasti dipakainya nggak akan lama. Dan di Indonesia pasti nggak akan laku. Kayak misalnya contohnya Puma. Puma bikin super ringan 99 gram. Iya, apa namanya? Apa ya? Yang baru keluar kok. Iya, 90. Iya. Dia cuman di situ ada keterangannya. Cuman dipakai untuk berapa kali main, berapa kali game kan. Nah, kalau di Indonesia orang beli sepatu 3 juta dipakai cuma 5 kali main. Bisa tekor. Sekelas Raffi Ahmad juga mikir 2 kali itu. 3 juta cuma 3 kali main. Enggak. Patungannya aja nggak nyampe segitu. Bisa ayam tetangga habis. Ayam tetangga. Iya. Nah, tapi contoh kalau misalkan nih saya juga jadi bertanya nih, Pak. Apakah sepatu ringan itu penting? Karena menurut saya gak penting-penting banget ringan, Pak. Penting banget. Waduh, seru deh. Kenapa, Pak? Gini, kunci semua sepatu, nggak sepatu bola, nggak sepatu apa, ringan itu nomor 1. Bukan harga ya, Pak? Bukan. Ringan nomor 1. Ringan di harga. Bener juga. Ringan dipakainya. Iya. Jadi kalau ringan bobot nih saya bilang ringan bobot itu perlu karena apa? Karena orang
kalau sepatu itu ringan, pasti aktivitas geraknya lebih maksimal. Lebih maksimal ya. Oke. Tidak menguras energi yang banyak dalam satu tanding. Sekarang orang yang lari maraton sampai 2 jam, kalau berat sepatunya beda 30 gram, waktu 1 jam pertama dia nggak akan berasa masalah. Tapi setelah 2 jam lari, 30 gram tadi akan berasa banget. Apalagi semakin berat. Nah gitu. Oke. Tapi balik lagi, ringan itu bisa nyaman nggak? Nyaman di kaki nggak? Nah. Jadi gitu, ringan, nyaman. Oke. Ringan, nyaman, awet. Ya. Itu harus nanti yang dikalahin yang mana? Karena itu akan berhubungan. Jadi 3 itu statusnya berdiri sama tinggi. Ya, kalau Atau yang ideal. Tapi begitu ringannya ditambah, nanti nyamannya bisa berkurang. Bisa berkurang. Nah, itu pasti itu. Nah, itu tinggal di ini aja ya. Tinggal si pembeli itu menimbang-nimbang 3 faktor itu. Betul, tadi ya. Ringan, nyaman, awet. Nah, kalau mau yang awet banget, ya nggak ringan. Karena sepatu boot, mana ada yang ringan sepatu boot. Ya. Jadi gini, sepatu yang ringan itu yang terbagus. Oke. Tapi balik lagi kembali ke fungsi. Tetap balik ke fungsi. Contohnya nih sepatu safety. Safety itu yang terbagus ya tetap sebetulnya tetap ringan. Tapi kalau terlalu ringan, bahan-bahannya bisa nggak sesuai standar yang ditetapkan keamanannya. Benar. Dia kan harus pakai pelindung apa namanya? Bagian depan tuh pakai besi itu yang kuat 3 ton itu. Nah, kalau kuat 3 ton itu bisa ringan, bagus. Tapi biasanya yang kuat sampai 3 ton tuh beratnya pasti lebih berat. Nah, oke. Bahannya biasanya besi atau seramik. Keramik itu bisa ada yang tahan sampai 3 ton misalnya. Kena timpa. Tapi begitu berapa detik kemudian langsung hancur gitu. Tapi begitu kena ketimpa harus buru-buru buka ini. Kalau enggak prak kakinya kena. Dia bisa lebih ringan. Kenapa? Sepatu safety itu tetap sebetulnya harus ringan, tapi nggak bisa karena apa? Kalau terlalu ringan dia pasti nggak safety, nggak aman. Makanya terus dibuat. Itu berlaku juga sepatu olahraga. Olahraga supaya kalau dibikin yang terbagus kan yang paling nyaman kan ringan. Tapi kalau ringan bisa aman nggak nanti? Benar. Bisa nyaman nggak? Itu maksud saya. Ya. Itu maksud saya. Contoh nih Pak, saya ngebahas mengenai yang paling baru Catalyst Quiver. Catalyst Quiver ya. Itu ringan banget Pak. Itu ringan banget. Tapi Quiver nggak begitu ringan loh. Yang lebih ringan emang ada lagi? Legion. Oh iya, itu Legion mah favorit saya. Tapi saya bahas Quiver deh. Ya, boleh. Quiver yang bola Pak. Ya. Yang bola ringan banget Pak. Seingat saya itu 180 gram deh kalau seingat saya. Cuman begitu saya pakai, saya bukan nggak enak. Saya ngerasanya terlalu ringan. Saya ya. Ini apa nggak terlalu ringan ya gitu. Jadi kayak saya ada anggapan bahwa kalau sepatu terlalu ringan itu takutnya bisa bahaya buat kaki saya. Ya mungkin karena saya bukan pro kali ya. Jadi saya kayak masing-masing orang itu memiliki standar sepatu yang beratnya yang nyaman di kaki dia. Gitu. Jadi kalau menurut saya itulah kenapa pasar sepatu itu nggak akan habis sama online. Karena orang pasti punya kecenderungan, terutama sepatu performance, untuk mencoba. Beda sama fashion, Pak. Baju kayak Bapak nih baju, saya baju. Nggak usah dicoba, cukup cek size chart-nya, bisa beli. Tapi kalau sepatu, nggak begitu cara kerjanya menurut saya ya. Kecuali ada bisa di retur, apa segala macam, kecuali ada mekanisme kayak gitu ya. Nah, si Quiver itu menurut saya keringanan buat saya. Gitu pas saya coba ya, oh ini keringanan nih. Tapi beda halnya kalau misalkan saya kayak coba Luminare. Itu kan agak berat tuh. Nah ini kayaknya cocok nih buat kaki gue nih, kayak gitu. Jadi balik lagi tadi, sebetulnya sepatu ringan paling bagus. Ya. Tapi dia nyaman apa enggaknya. Kalau saya ambil kesimpulan dari tadi, itu berarti lebih cenderung ke nyari ke nyamannya. Jadi setiap orang pasti beda-beda. Betul. Kalau subjektif soalnya. Subjektif itu. Dan dia pasti nyaman dengan yang berat atau yang ringan itu pasti beda-beda. Tapi secara umum berat sama ringan itu nanti berpengaruh terpengaruh dari ini berat tubuhnya. Berarti kalau bos Imam ini pakai yang berat tadi lebih nyaman, berarti berat badannya pasti di atas 60. Iyalah. Pasti itu udah ada rumus. Iya. Milih sepatu futsal juga sama. Coba kalau pakai yang paling ringan pasti nggak akan berasa nyaman kalau berat badannya gitu. Karena dia akan menyesuaikan sendiri. Makanya kita bikin sepatu itu juga ada berat yang berbeda-beda. Karena pasarnya pasti sendiri-sendiri. Nah itu yang nih
Kenapa sepatu juga ada SG, FG? Meskipun SG itu sebetulnya kita udah tahu nanti penjualannya nggak akan sebanyak FG karena memang lapangan di Indonesia. Tapi kita harus punya. Karena apa? Di samping kita ini pembuat juga pengen juga masyarakat tahu loh bahwa semua sepatu ada fungsinya sendiri-sendiri. Jangan salah beli. Betul. Enggak beli dari produk kita, beli produk lain juga nggak apa-apa, tapi yang bener gitu, maksudnya yang bener sesuai fungsinya supaya mereka juga nggak cedera. Betul Pak, betul. Karena baru belakangan ini aja Pak, terus terang semenjak reviewer banyak lah ya. Sekarang kan reviewer sepatu bola, sepatu futsal banyak. Semenjak itu aja Pak baru memperkenalkan apa itu SG, apa itu HG, apa itu FG. Ya, mereka baru memperkenalkan ini sekarang. Saya udah dari 3 tahun lalu, sorry banget. Ingat ya lu. Enggak bercanda Pak. Demen deh gue kali ini. Nah, jadi sombong nggak boleh. Nah, sekarang kita lanjut ke ini Pak. Saya ngomong sama Bapak enak deh, karena jadi saya juga nambah ilmu ya. Kaki lebar dan kaki panjang. Kaki Indonesia kan banyak kan kaki lebar. Bagaimana Cak Bapak sebagai tim development mensiasati itu Pak? Jadi gini, di semua produk sepatu itu yang paling bagus adalah bikin lasnya, cetakannya sepatu. Cetakan sepatu itu dibikin dari mana sih supaya sesuai sama pemakainya. Nah, kita mau jual produk itu biasa yang memakai umur berapa sampai berapa. Itu harus di-develop dari awal. Kalau nggak di-develop dari awal ya pasti berasa nggak, sepatu itu kurang nyaman. Jadi kalau kita memang kita kan pangsanya itu nanti antara umur 15 sampai umur 35 tahun. 35 tahun. Otomatis usia yang sering pakai sepatu yang akan kita jual di situ. Nah, kita ambil dari antara 15 sampai 35 itu tengah-tengahnya. Umurnya katakanlah 25 nih. 25 tahun, kita ambil 10 orang yang berat badannya normal. Berat badannya normal. Tingginya dan beratnya? Beratnya normal. Kita ukur kakinya. Bukan Bapak potong tuh kan? Kita ukur 10 dari perwakilan itu. Kita ukur 10, kita ambil rata-rata. 10 ini misalnya lebarnya nih. Contohnya gampangnya lebarnya aja. Lebarnya ini sekian, ditambahkan 10 kan, nanti dibagi 10 lagi. Nah, itu ketemu rata-rata. Panjangnya juga sama, ketemu rata-rata kaki orang Indonesia yang akan kita jual nanti sepatunya gitu. Jadi kalau nggak gitu, nanti jangan salah ya, nanti setelah 4 tahun dari itu pasti kakinya berbeda. Berubah lagi. Jadi dulu rata-rata normalnya orang Indonesia itu kakinya itu 41. Sekarang itu rata-ratanya udah naik ke 42. Jadi orang yang sekarang itu 42. Jadi kedepannya itu pasti 42 itu yang paling laku. Sekarang masih 41. Tapi kedepannya pasti akan berubah jadi ke 42. Karena berdasarkan apa yang kita cek memang seperti itu. Jadi anak-anak sekarang itu kakinya lebih panjang. Benar. Lebarnya enggak, panjangnya lebih. Itu yang berat badannya normal ya. Kenapa ya Pak? Mungkin dia dari kecil udah pakai sepatu ya. Kalau zaman saya kan dari kecil nyeker Pak. Betul. Bener kan? Jadi gini, kaki orang, anatomi kaki. Saya pernah belajar anatomi kaki, cuman masih waktu belajar. Jadi anatomi kaki kita sama orang Eropa itu sebenarnya sama. Tapi kenapa sepatunya jadi beda gitu? Kalau kita beli sepatu model Eropa, Amerika itu pasti berasa sempit. Karena ya itu tadi yang dikatakan Bos Imam itu benar. Jadi kebiasaan mereka dari kecil sudah pakai yang sepatu. Benar. Otomatis perkembangan kakinya melebarnya itu berkurang. Benar, dia mengkerucut gitu ya, jadi panjang gitu ya. Nah, kalau kita pakai sepatu panas karena cuacanya di sini gini. Dan nyeker secara ekonomi kita belum mampu. Coba dulu waktu zaman saya kecil misalkan lari-larian pasti nyeker. Betul. Biar apa? Biar cepet. Kalau pakai sepatu larinya kan lambat. Iya benar. Sepak bola aja nyeker. Berarti Pak, secara nggak langsung orang yang kakinya lebar dulunya orang susah Pak. Kayak kaki saya ini lebar banget. Dulunya orang susah. Berarti kaki lu lebar sih kayak orang susah ya. Itu bisa dijadikan bercanda tuh Pak. Ya bisa. Masuk akal. Emang begitu. Jadi sebenarnya secara anatomi kaki sama kita. Beda sama orang Korea itu beda, kalau kamu tahu. Orang Korea itu di bagian punggungnya kaki ini dia ada dagingnya. Daging. Oh ya?
Ada daging. Jadi di sini kalau kamu nanti ketemu orang Korea, pegang sini ya, pasti ada dagingnya. Oh, jadi lastenya harus lebih gemuk lagi dong tuh. Betul. Oh. Itu langsung nyambung. Hebat ya? Bapak nerima ada kelas-kelas gitu Pak, biar saya belajar Pak ke Bapak Pak, biar saya pelajarin anatomi apa segala macam. Bapak juga pernah jadi dosen kan Pak? Iya. Saya sekarang masih ngajar. Masih ngajar? Tapi sama orang produknya kita setiap hari Jumat. Hari Jumat. Nah. Di kantor? Jauh sih. Ada jemputan nggak sih Pak? Khusus sepatu doang. Oh, oke. Oke, apa namanya, sudah 45 menit kita berbicara Pak. Mau ditambah berapa jam lagi nih? Kayaknya asik. Tadi saya tuh berpikir itu membosankan. Enggak lah, ngobrol. Karena saya ngerti Pak. Kalau nggak ngerti mungkin membosankan gitu kan. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya mengenai teknologi yang sekarang lagi Bapak persiapkan deh. Saya bocorannya. Terus terang mau berangkat sini udah diwanti-wanti tuh, jangan bocorin nih. Oke, yang kita kan ini. Ya udah, nanti nggak usah bocorin, tapi bocorin aja. Ini aja ada teknologi baru, ada 2 teknologi yang baru yang katanya nggak boleh bocorin. Bukan, maksudnya bentuknya apanya itu nggak bisa beritahu. Saya tahu. Jadi untuk launching aja nanti datang lihat. Itu. Saya tahu Pak. Nggak mungkin tahu nih. Carbon plate. Pokoknya nanti aja launching di ini. Jadi gue sebutin ya. Carbon plate itu adalah plat yang dimasukkan ke dalam sepatu lari, bener nggak Pak? Supaya outsole-nya nggak pecah di tengah-tengah sehingga ada plat sehingga bentuknya akan, bener nggak Pak? Kalau carbon plate-nya bener itu mungkin, tapi fungsinya itu salah besar. Makanya untung gue ketemu Bapak sekarang sebelum gue nge-review Pak. Fungsinya untuk apa Pak? Nanti aja dibahas nanti lah. Demen gue begini-begini. Ntar ilah. Ya udah, pokoknya kita ada beberapa nanti waktu pas kita launching ada beberapa teknologi baru kita akan sematkan. Jadi kita memang setiap tahun harus ada hal baru. Betul. Nah itu kenapa saya suka sekali di Ortus, salah satunya itu. Jadi saya diberi seperti diberi ruang untuk berinovasi lah ya. Saya beberapa kali dulu ditawarin di brand besar kayak Nike, pernah Adidas pernah, tapi saya nggak ambil. Kenapa? Karena ya memang kalau di situ ya cuma jadi ini aja dari misalnya dari Nike dari Amerika Beaverton sana ngirim ya harus ngikutin itu bikin nggak ada tantangannya. Kalau di sini kan misalnya saya bikin di Ortus nih, saya bikin punya ide ini dibuat akhirnya jadi bagus atau jelek itu tanggung jawab saya itu. Ya bukan berarti semua bagus, rusak juga pernah. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu justru yang paling bagus. Dan pesen nih sama orang-orang yang develop atau apa ke orang, jangan takut untuk salah. Karena kalau takut untuk salah pasti nggak akan bisa maju. Iya, dan nggak ada inovasi. Iya, betul. Jadi yang penting kita ikutin aja. Kalau kita memang dikasih ruang segitu, ya harus kita ambil ruangnya itu. Nah kebetulan saya di Ortus dikasih banyak ruangan untuk bisa berinovasi. Jadi seneng banget saya. Makanya saya kerasan di Ortus berbeda. Tapi dampak dari saya kerasan di Ortus ya berat badan saya itu langsung nambah berapa kilo, 10 kilo. Ya, berarti Bapak butuh insole gel. Balik lagi insole gel. Jadi ini insole gel itu. Nih ngomongin insole gel coba. Biar nggak kemana-mana. Insole gel itu sebenarnya cocoknya untuk sepatu lari sama sepatu jalan, walking sama running. Tapi kalau untuk yang volley juga, yang loncat juga, basket juga perlu di areal forefootnya malah. Iya. Jadi kalau untuk sepatu bola sama sepatu futsal itu karena bentuk outsole-nya tipis, penaruhan gel itu nanti malah bikin kakinya naik gitu. Bikin nggak bisa bagus, nggak bisa maksimal. Kenapa saya juga nggak develop gel? Sebenarnya baca tawaran dulu develop gel karena memang penyematan gel itu jadi kurang maksimal di fungsi yang lain, bisa mempengaruhi yang lain. Tapi kalau di running itu bagus banget kalau di running. Kayak makanya Asics pakainya gel terus kan, betul. Gel light itu kan mantep banget. Karena mengurangi cedera kalau di running. Oke. Saya nggak tahu kalau yang develop pakai gel apa nih, di dari area mana? Di jempol. Wah, sepatu anti cantang. Cantangan kalau kata orang Betawi. Harus ini cantangan ya. Cantangan kalau cantangan. Oke.
Nah, apa namanya? Sepertinya itu aja Pak diskusi kita kali ini karena seru banget sebenarnya. Nanti mungkin kalau ternyata banyak viewers yang meminta Bapak datang ke sini lagi, kita bisa diskusi lebih dalam. Oke. Misalkan kita diskusi yang teknikal Pak. Misalkan Bapak bawa upper, bawa insole, bawa outsole, bawa midsole biar teknikal pada tahu gitu. Misalnya. Boleh. Boleh Pak. Saya malah seneng. Jadi gimana ya? Pengennya sih per paket gitu loh. Betul. Kalau ada ini paket apa namanya Sepatu SG, ya. paket FG, betul, paket apa kita bahas, kita belah. Betul. Kalau perlu belah sepatu orang lain juga nggak apa-apa. Nah itu maksud saya. Nah, nanti kita akan bahas itu bisa. Benar. Kelebihan kekurangannya gini sebetulnya sepatu kalau mau jujur nih sebelum ditutup nih. Jadi sepatu lokal sama sepatu brand besar itu bedanya cuma sedikit. Sedikit ya Pak ya? Sedikit banget. Oke, ini bagus nih. Tapi saya belum bisa pakai lokal Pak, terus terang Pak. Nggak apa-apa. Bola sama futsal saya belum pakai lokal. Bedanya sedikit. Karena yang apa namanya? Yang sepatu yang brand besar seperti Nike, Adidas yang develop juga orang-orang kita juga sama. Orang Indonesia bikinnya di Indonesia juga. Oke. Jadi orang-orang ya teman-teman sendiri sebetulnya yang ini. Jadi nggak beda jauh, cuman memang standarnya lebih ketat dia. Oh. Standarnya. Jadi kualitinya pasti akan berbeda. Kerapiannya berbeda. Nah, itu yang jadi PR dari brand Ortus untuk bisa mendekati atau bahkan sama dengan mereka. Karena kalau memang untuk standarnya sampai sama, pasti harganya juga jauh banget. Betul. Bedanya. Akan mendekati sama juga. Tapi kita tetap selalu berinovasi tanpa tetap harus mempertimbangkan harga juga. Karena memang kemampuan atau daya beli di Indonesia memang seperti itu. Pasarnya yang paling lebar kan di pangsa yang bawah. BC. Ya, sedang lah, bukan di bawah ya. Iya, apa ya? BC, tengah dan bawah. Betul. Karena piramidanya begini kan. Ya. Orang-orang kaya paling dikit, tengah, bawah paling banyak. Betul. Nah, makanya brand yang beres itu brand yang ngincer B sama C. Brand A ketinggian. Iya. Yang tadi itu tuh yang Puma cuman kepake beberapa kali tuh yang ngincer A tuh. Iya. Iya. Nah, cuman gini Pak, satu hal yang menurut saya beda selain kenyamanan ya sama brand luar, itu menurut saya kita selalu ketinggalan 3 sampai 5 tahun dari teknologi mereka. Benar nggak Pak? Kalau ketinggalan sih sebenarnya enggak. Sebetulnya kita bikin sama seperti dia, bahkan ini sebetulnya karena ini doang sih sama pembeli kita. Orang-orang Indonesia itu tetap milih produk luar dulu. Itu yang menyebabkan kita tuh nggak bisa. Saya misalnya ini mau develop baru nih, sesuatu hal yang baru, itu belum tentu bisa diterima. Tapi kalau saya membuat sama dengan yang brand yang sekarang bagus, misalnya Nike atau Adidas, katakanlah nih, itu bisa diterima. Saya juga nggak tahu kenapa itu pembelinya kok bisa begitu. Coba kalau misalnya pembeli Indonesia itu yakin dengan buatan dalam negeri sendiri, pasti produk kita juga akan berkembang bagus. Ya. Karena mempunyai mempunyai ruang lagi untuk kita harus menciptakan yang baru, nggak cuma ngikutin gitu. Benar. Nah, sebelum ditutup Pak, saya tadi baru aja check out sepatu Ortus Liberté yang KW. Saya baru check out. Maksudnya saya mau beli. Saya mau lihat kenapa bisa sepatu tersebut harganya cuma 90.000. Saya mau lihat. Dan nanti saya pengennya bahas sih di sini, nggak tahu mungkin sama Bapak atau nanti kita lihat situasi dan kondisi. Dia bisa bikin kayak begitu harga 90.000 dan udah untung. Itu sebenarnya celah buat dia untuk bisa bikin brand daripada nge-KW-in orang. Nah ini saya mau enaknya tuh kita bongkar Pak gitu. Oke lah outsole-nya template. Oke lah outsole-nya template ya harganya 15.000 lah katakanlah kan bisa kita breakdown kan harganya segala macam kan. Nah itu menarik tuh Pak. Nah mungkin kalau para viewers setuju boleh nanti misalkan usul kita jadikan ini sebagai kuliah umum dari Lord Teguh. Memberitahukan jadi reviewer sebenarnya, cuman beliau gak punya channel YouTube. Gue berharap jangan bikin channel YouTube. Oke Pak. Itu aja Pak. Terima kasih sudah menemani diskusi kali ini. Sudah menyempatkan waktu. Sehat selalu. Mudah-mudahan juga yang teknologi itu saya sepakat Pak. Saya berharap mudah-mudahan ya itu tadi ketika kita udah menyampaikan informasi kan gini Pak, prinsipnya orang itu kalau semakin berpendidikan daya beli dia akan semakin tinggi. Kalau orang udah tahu teknologi midsole itu gunanya untuk apa,
Dia punya uang 200.000, dia nggak langsung beli sepatu. Tapi karena udah tahu, oh ternyata yang punya midsole yang 3,5-an, ya kan? Ya udah gue nabung dulu sampai 3,5. Meskipun daya belinya masih 200.000-an, tapi dia bisa nabung gitu kira-kira. Semakin kita ngasih tahu, lama-lama brand kita, brand Ortus, brand lokal, brand-brand lain, brand Specs, brand Kalsi dan yang lain-lain, ketika dia mengeluarkan sepatu, tapi informasinya sudah disampaikan, level orang lama-lama naik. Jadi keluar 600.000, 700.000 nggak bingung lagi, Pak. Sip, setuju. Sepakat nggak, Pak? Sepakat. Nah, yang... Satu lagi tambahan nih. Nah, iya. Jadi gini, ada sepatu diskonnya besar. Ya. Jadi ini cuman untuk ngasih tahu aja. Jadi gini, diskon besar itu kita harus curiga. Diskon besar itu dari mana? Jadi kalau lihat sepatu yang paling bagus itu dilihat tangnya dulu, ada size labelnya kan di situ. Oke, tangnya. Di situ ada tahun pembuatan, bulan sama tahun. Kalau beli sepatu, usahakan jangan yang lebih dari 2 tahun. Oh, lemnya udah bagus. Kalau di atas 2 tahun, itu pasti sepatu itu ada masalah. Pasti ada masalah. Lemnya, kekuatan materialnya, atau apanya. Makanya sepatu-sepatu yang di atas 2 tahun, pasti harganya diskonnya gede. Itu satu. Kenapa? Karena umur dari material itu ada. Umur dari material itu ada. Jadi semakin lama, semakin ini. Jadi kenapa yang ngomong seru banget ini. Tapi kenapa kalau bisa beli sepatu yang pokoknya di bawah yang paling bagus ya di bawah setahun. Di bawah setahun yang baru itu paling bagus karena materialnya mesti baru. Nah, kembali lagi ke tadi produk yang 99 tadi itu. Ya. Kenapa bisa murah begitu? Bisa jadi benar. Karena apa? Dia nggak beli material baru. Benar. Dan produknya salah satunya itu. Jadi saya udah banyak di sekitar saya itu banyak pengrajin. Bahkan produk-produk lokal pun buat dipalsu, termasuk produknya Ortus. Spek juga banyak dipalsu juga banyak. Jadi setelah melihat kualitas sama bahan-bahannya sih ya saya sih nggak ribut macam-macam. Paling juga dipakai berapa kali udah ini. Santai aja ya. Santai aja. Dan beda lagi, mereka nggak akan sanggup untuk bikin mall cetakannya itu. Jadi yang untuk sampai kalau baju beda, baju itu bisa dipalsuin hampir mirip, paling pusing tuh. Iya, apalagi kalau udah Cina turun, Pak. Iya. Cina muka kita dipalsuin juga bisa, Pak. Nasi aja bisa dipalsuin. Iya kan? Iya. Beras aja bisa. Dun emang. Ya udah Pak, nggak usah dikeluarin banyak-banyak, Pak. Nanti kapan siap-siap saja saya datang. Ya. Kalau bisa dikasih yang mau dibahas gitu lebih enak. Jadi saya persiapan. Boleh. Kalau perlu bawa sepatu ya di kantor saya bawa. Iya, Pak. Mantap tuh, Pak. Seru, Pak. Jadi kita benar-benar menguak gitu. Harapannya sederhana, supaya industri ini naik level. Betul. Itu aja, bukan kalau saya pribadi ya, bikin podcast ini ya transaksi nomor sekian. Tapi yang paling penting dari sini adalah informasinya, message nyampe ke customer. Saya nge-review juga, ya kan saya di akhir-akhir doang bilang bahwa belinya di Top Score bla 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 gitu kan. Tujuannya sih ya beli di toko lain juga nggak masalah, rezeki udah diatur ibarat katakan gitu ya. Betul. Oke. Itu aja. Terima kasih Pak Teguh udah mampir, Pak. Terima kasih, saya juga terima kasih banget. Iya, Pak. Terus terang saya di sini juga disupport sama di kantor. Oh gitu. Datang aja gitu. Jadi ini hitungannya masih jam kantor ya? Wah, iya masih ini. Masih dibayar. Gue demen nih. Oke. Itu aja. Terima kasih juga para sponsor udah mensponsori, ada DJ Sport sama Rino. Ini kalau misalkan teman-teman mau sablon jersey, misalkan ada jersey custom di sablon nama, nah ini pakai Rino. Terus kalau mau bikin jersey custom, nah ke DJ Sport. Ortus aja nggak punya nih teknologi ini sama ini. Custom mana ada Ortus, sablon juga nggak ada kan. Jadi aman. Kalau Ortus mau mampin pakai mallnya sekalian. Mallnya dibikinin asem. Oke, terima kasih, itu aja. Sehat selalu kawan-kawan semua, sehat selalu Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.